Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stereo Lestari dari kelas 12 MET 3. Di sini saya akan menyampaikan yaitu asumsi yang digunakan dalam akuntansi, bidang-bidang akuntansi dan profesi akuntansi dan etikalnya. Yang pertama, asumsi yang digunakan dalam akuntansi. 1. Asumsi entitas ekonomi. Asumsi ini mengandung arti bahwa perusahaan dipandang sebagai sebuah unit usaha yang berdiri sendiri, terpisah dari pilihannya dan dari kesatuannya usaha lainnya, di mana akuntansi itu dibedakan. Artinya, akuntansi hanya akan melaporkan aktivitas ekonomi yang dialami perusahaan itu sendiri. Hal bukan melaporkan aktivitas ekonomi memilikinya, sehingga ada perpisahan yang jelas antara perusahaan dan publiknya, membuat asumsi kelangsungannya hidup. Asumsi ini mengandung arti bahwa setiap perusahaan akan memiliki umur yang panjang atau tidak akan dilikuidasi di masa yang akan datang untuk memenuhi tujuan dan komitmen mereka. Meskipun pada kesempatan umum, perusahaan adalah tidak pasti berapa lama. 3. Asumsi unit moneter. Asumsi ini mengandung arti bahwa setiap transaksi yang terjadi akan dicatat dengan menggunakan suatu uang atau unit moneter, meskipun dapat dicatat dengan menggunakan suatu ukuran yang lain. Penggunaan asumsi ini memungkinkan semua asli untuk kewajiban modal pendapatan yang dibayar untuk dicatat dengan suatu ukuran yang sama atau seragam, sedangkan suatu uang atau unit moneter yang digunakan untuk mencetak dan melaporkannya tergantung pada mata uang negara di mana perusahaannya untuk berada. Misalnya, kalau perusahaan itu di Indonesia menggunakan rupiah, tetapi jika di Amerika menggunakannya dolar, mereka US dollar. 4. Asumsi periodiksitas. Asumsi ini menyatakan bahwa laporan keuangan harus disusun dan disajikan secara periodik. Asumsi ini diterapkan karena perusahaan dianggap beroperasi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang tidak terbatas dalam kerangka dasar penyesuaian dan pengajian laporan keuangan LAL 2004. Hal yang menetapkan 2 asumsi dasar, yaitu 1. Dasar akrual
Asumsi ini mengandung arti bahwa pengaruh transaksi dalam peristiwa lain ikut pada saat kejadian OUT dan bukan pada saat kuas atau setara kas diterima untuk dibayar dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan. Pada periode perkankuasta dual kelangsungan khusus, asumsi ini memiliki arti bahwa perusahaan diusahakan akan meraportasi terus di masa depan tanpa batasan, tidak termasuk atau berikai melikuidasi dalam mengaruhi secara material hasil usahanya jika maksud atau keinginannya tersebut timbul dakwaan keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkannya. Hal yang kedua, bidang-bidang akuntansi keuangan atau financial efficiency, bidang akuntansi yang tujuannya mengolah data keuangan menghubungkan dengan penyusunan laporan keuangan terjadi laporan keuangan internal maupun eksternal. 2. Akuntansi biaya atau tax relief, bidang akuntansi yang menyiapkan data transaksi keuangan yang terhubung dengan biaya dalam proses produksi untuk menetapkan harga pokok barang yang diproduksi. 3. Akuntansi manajemen atau menguatkan akstoti RCL, bidang akuntansi yang terlanjur menyediakan informasi untuk pihak manajemen guna mendukung operasi setiap sehari-hari dan membuat lanjut untuk masa yang akan datang. 4. Akuntansi pemeriksaan dan audit, tidak akuntansi yang bertujuan memeriksa secara bebas atau data-data akuntansi dengan maksud meneliti secepatnya kebenaran catatan bukti transaksi perusahaan dan menilai kebenaran laporan keuangan pada periode tertentu. 5. Akuntansi meritasi dan taksi, bidang akuntansi yang menghukum diri dalam mencatat dan laporan data keuangan terjadi pada bidang-bidang pemerintahan. 6. Akuntansi perpaksi atau tax expertise, bidang akuntansi yang tujuan laporan keuangan menyambut dasar penentuan
pihak yang menjadi beban perusahaan serta penghitungan untuk kepentingan persusunan. Dan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.